Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Oke, alhamdulillah. Kalau sehat semua, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul, kita dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Oke, untuk mengefisienkan waktu, hadirnya saya di sini akan membawakan satu program yang dimiliki Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah, yaitu orasi. Tahu nggak orasi itu apa? Orasi itu obrolan ala santri, ya. Artinya obrolan ala santri itu ya kita ngobrol biasa, kita ngobrol santai. Tapi meskipun obrolannya santai, dalam hal ini bukan obrolan yang cuma-cuma, tidak. Tapi obrolan yang insya Allah kalau bermanfaat, yang mungkin ada manfaatnya, mungkin ada manfaatnya meskipun itu sedikit ya. Oke, dan dalam menjalankan program ini saya tidak sendirian. Pada malam hari ini ditemani sama Mas Abbas ya. Oke, kita sapa dulu Mas Abbas. Gimana kabarnya? Sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Abbas untuk kesempatannya, untuk waktunya, meluangkan waktunya untuk menghadiri program ini. Oke, tapi sebelum ke situ perlu saya sampaikan juga bahwa program ini diadakan berawal dari permintaan-permintaan sahabat-sahabat santri semua, bahwa di masyarakat ketika mereka sudah pulang itu Mas ya, ketika mereka sudah pulang ada materi-materi, ada teori-teori yang memang di pondoknya itu ada yang kurang, memang belum dibahas lah. Atau terlewat lah ya, Iya, entah apa. terlewat. Mungkin di babnya sih dibahas, tapi pada waktu itu suruh nanya, nggak pada nanya. Pada nanya gitu. Iya, ya. nggak pada nanya. Akhirnya begitu sudah sampai di rumah, loh kok ini ada permasalahan seperti ini, kok waktu di pondok nggak ada. Iya. Nah, Itu kan keresahan masyarakat seperti itu kan sering terjadi ya. nah Terjadi itu seperti itu. banyak sekali. Ini terutama pengakuan-pengakuan dari teman-teman alumni gitu kan. Nah, makanya sebenarnya program ini terbentuk atas dasar itu. Oh iya, gitu, oke. ya. Siap. Nah, kebetulan juga dalam hal ini kan kita memasuki bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ya. Iya, Dzulhijjah itu artinya identik dengan kurban. Mas, Kurban, ya? ya. Kurban, ya, tapi bukan kurban perasaan juga Aduh. sebenarnya. Iya, tentunya kurban ya, hewan kurban lah ya. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan lah Mas ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disaring tentunya. Ini berarti dari netizen ya langsung ya? Iya, dari netizen, dari teman-teman santri semua. Bahkan ketika di kelas juga ada yang nanya gitu kan. Nah, dijawabnya lewat YouTube ya? Dijawabnya lewat YouTube. Enggak apa-apa enggak sih? Ya enggak apa-apa. Iya, artinya supaya teman-teman Cuman kita santri juga kan, teman-teman santri juga mengetahuinya, nanti kita juga share ke mading juga kan. Ya, gitu. Ya, artinya supaya di sini dapat, di luar sana juga dapat. Ya. Oke, langsung aja Mas ya. Ini supaya lebih efisien juga waktunya. Jadi apa ini? Ada pertanyaan apa tentang kurban? Untuk pertanyaan pertama, kalau hewan kurban ini kan hewan banyak Mas. Jadi, dan tentunya nggak semua hewan bisa dijadikan kurban, ya kan? Nah, makanya ini berawal dari sini. Sebenarnya hewan apa saja sih yang bisa dikurbankan itu? Artinya dari jenisnya atau dari segi apa? Oke. Itu pertanyaannya sangat baik ya untuk dikemukakan. Sebenarnya kalau kita sudah jeli lagi, sudah di masyarakat, memang hewan kurban yang dikurbankan, dijadikan kurban, itu memang ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu tentunya unta. Yang kedua itu ada sapi. Yang ketiga itu ada kambing. Nah, mungkin yang masyhur dalam di masyarakat Indonesia terutama ini adalah sapi dan kambing kan. Ya, sapi dan kambing. Karena unta kan di sini hanya ada di kebun binatang ya. Sehingga tidak bisa jadikan kurban. Nanti bahkan nyaris nggak ada itu. Nggak ada. Iya, karena adanya di kebun binatang, nanti ownernya marah ya, kurang nanti. Ownernya marah nantinya, owner kebun binatang marah nanti. Jadiin kurban itu. Oke. Nah, sehingga seperti itu Ustadz ini. Jadi kesimpulannya, kalau kurban itu yang pertama itu adalah unta, lalu sapi dan kambing. Seperti itu. Unta, sapi dan kambing. Oke, jadi
tiga kriteria itu mas, tiga jenis hewan itu. Tiga jenis hewan itu. Nah tapi di sini kan misalkan mas ya, misalkan baru lahir atau berapa umurnya, Oh, itu ada klasifikasi batasnya hewannya, ada klasifikasinya gitu ya? Klasifikasinya ya, seperti klasifikasi umurnya atau yang gimana gitu. Klasifikasi hewan kurban. Yang pertama kalau unta itu harus ada 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Lalu di sapi itu 2 tahun. Dan setidaknya kalau kambing itu 1 tahun. Itu klasifikasinya ya. Klasifikasi untuk umur ya. Dan ada klasifikasi lain. Bagaimana, ada misalkan pertanyaan lanjutan. Apakah kurban itu harus hewan perempuan atau laki-laki gitu kan? Itu kerap kali di pertanyaan juga sama tuh. Untuk jenis kelamin sebenarnya ulama berbeda pendapat, tapi ini tidak prinsip sebenarnya Kang Din. Ini tidak prinsip. Karena Imam Nawawi itu mengatakan bahwa ini masalah akikoh di Majmu' itu boleh dua-duanya, kata Imam Nawawi, boleh perempuan atau laki-laki. Kalau akikah saja bisa laki-laki atau perempuan, pun kurban juga sama. Demikian. Iya. Bisa laki-laki atau perempuan. Lalu bagus yang mana? Lah, kalau menurut Imam Nawawi di kitabnya menjelaskan bahwa kurban yang baik itu ya yang laki-laki. Yang dikurbankan. Sebagaimana kita lah ya, banyak korban perasaan itu laki-laki dong. Iya. Enggak perempuan juga. Aduh, kekorban perasaan lagi nih. Iya. Aduh. Iya. Jadi kalau dari segi umurnya, misal kambing ya minimal 1 tahun, sapi 2 tahun, unta yang 5 tahun mas ya. Untuk umurnya, tapi ya itu untuk umur. Nah tapi kalau dari segi laki-laki atau perempuan, ya dua-duanya boleh ya. Tapi lebih dianjurkan mas, ini bahasanya mas. Lah terus ada satu lagi. Kita di kambing itu, jenis kita itu kan ada 2, Kang Denny. Itu beda klasifikasinya ternyata. Ada domba yang biasa kita di buntet itu biasanya domba makanya. Itu 1 tahun memang. Ada kalau bahasa kitabnya Thaniyatul Ma'zi atau kambing kacang. Itu 2 tahun, harus 2 tahun kalau Thaniyatul Ma'zi itu. Yang kambing kacang itu? Iya. Kambing-kambing Jawa itu. Oh, kambing Jawa. Iya, nakjatan itu ya kalau di bahasa Thaniyatul Ma'zi. Kalau yang nakjatan itu ada 2, ada Jadza'utud Do'ni, ada Thaniyatul Ma'zi kalau di kurban itu. Itu beda klasifikasinya. Kalau sapi tadi 2 tahun, unta 5 tahun. Oh gitu. Gitu, iya. Dari segi umurnya mas ya. Oke. Itu untuk mungkin cukup ya. Ya kalau untuk untuk klasifikasi udah ya. Klasifikasi dari perempuan laki-laki gitu kan. Terus dari segi umur ya sudah. Nah, sekarang ke pertanyaan kedua di sini, perbedaan hukum kurban nazar dan yang enggak nazar gitu. Nah, itu. Sering sekali gini. Jadi gini mas, maksudnya hukum awalnya dulu kurban, ya. Saya kerangkakan dulu hukumnya. Jadi kurban itu ada 2. Ada yang kurban nazar atau kurban wajib. Ada yang kurban sunnah. Memang hukum asal kurban itu sunnah. Hukum asal kurban itu sunnah. Tetapi bisa tidak kurban ini wajib? Bisa ketika dinazarkan. Akhirnya menjadi wajib. Ketika ada seorang menazarkan kurban, saya kalau ini bernazar untuk berkurban, akhirnya kurban ini menjadi wajib. Lah, berarti hukum asalnya sunnah, kalau dinazarkan menjadi wajib. Jadi sehingga kurban ini ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, perbedaannya, perbedaan pertama, kalau kurban sunnah, kita boleh memakannya, boleh memakannya, meskipun sedikit. Tapi kalau kurban wajib ini nggak boleh sama sekali, harus dibagikan ke orang-orang miskin. Awas, ke orang-orang miskin. Tapi kalau kurban sunnah, kita boleh memakannya dan boleh juga memberikan ke orang-orang miskin dan kaya. Sodakonya itu seperti itu. Beda ya. Kalau kurban wajib itu harus ke orang-orang miskin, kitanya nggak boleh ngambil. Kalau korban sunnah, kitanya itu boleh korban sunnah kitanya itu boleh ngambil dan
tidak hanya ke orang-orang miskin. Itu bedanya. Nah. Lalu banyak yang terjadi di masyarakat itu, Ustaz Denny. Perbedaannya lagi ketika cara pengucapannya. Nah, pengucapan apa tuh? Cara pengucapan kurban. Misalkan, ini kurban saya. Iya. Apakah dengan ucapan itu menjadi kurban wajib atau kurban sunnah? Dengan ucapan seperti itu. Di kitab-kitab yang kita kaji, ucapan seperti itu termasuk kurban wajib. Ini bahayanya ini. Ucapan seperti tadi itu. Iya, akhirnya menjadi kurban wajib. Meskipun nggak dinadarkan gitu. Iya, itu arahnya nantinya ke nazar. Ini kurban saya. Lah, tetapi sebagian ulama mutaakhirin ini berfatwa bahwa kalau terjadinya kepada orang yang awam, ini tidak terjadi. Itu adalah kurban wajib, ini enggak. Tetap kurban sunnah, karena kan orang awam. Alasannya seperti itu. Nah, ada sangkaran lagi dari sebagian ulama mengatakan bahwa ucapan itu tergantung niatnya. Kembali ke niat. Ya, kembali ke niatnya. Kalau mengucapkan ini kurban wajib dengan niat itu hanya misalkan hanya ada ucapannya ini kurban saya. Niatnya cuma mengabarkan kepada Ustaz ini kurban saya. Niat saya itu cuma mengabarkan ke Ustaz Denny. Lah itu tetap menjadi kurban yang sunnah. Yang sunnah. Tetapi kalau niat saya itu ikrar itu menetapkan bahwa ini saya kurban. Lah itu menjadi kurban wajib. Nah, itu perbedaannya ya, bisa ditangkap ya. Nah, itu mengenai kurban sunnah dan kurban wajib. Nazar itu. Jadi bagaimana niatnya, Mas ya? Bagaimana niatnya akhirnya? Kembali ke situ pada akhirnya. Pada akhirnya. Dari tiga pendapat ulama yang saya kemukakan, benar yang mana? Benar semua, tinggal mengambil yang mana saja gitu. Itu, oke. Jadi pada awalnya sih sunnah. Iya, sunnah. Tapi kalau memang sudah dinadarkan itu menjadi wajib. Oke. Cukup ya, Mas? Cukup. Untuk yang kedua. Lanjut ke yang ketiga. Nah, di sini Mas, sebenarnya kan kalau kurban itu ada waktunya dan ini nanti nyambung ke akikoh, Mas. Kurban sama akikoh itu sebenarnya sama enggak sih? Yang pertama, kurban dan akikoh jelas berbeda ya. Jelas berbeda. Kalau dari segi hukum gimana tuh, Mas? Sebenarnya kalau dari segi hukum sama-sama sunnah, cuman kan paten hukumnya beda. Bukan berarti sama-sama sunnah itu sama, enggak juga. Jadi awal mulanya kan jalan kesunahannya kan berbeda. Betul. Kurban untuk apa, akikah itu untuk apa, itu kan beda, sudah beda itu. Jadi memiliki hukum sendiri meskipun sama-sama sunnahnya gitu. Terus? Nah, bikin Mas. Hukum kurban tadi sunnah, akikah juga sunnah. Nah, begini Mas, misalkan ini dari orang yang keterbatasan dalam kurang mampu lah. Ekonomi ya, kurang mampu. Nah, dia pengen mengakikahkan anaknya, sementara dia pun ingin mengkurban itu, Mas. Hingga kalau kurban beli sapi atau kambing untuk sekaligus sapi, kambing sekaligus gitu. Jadi kalau misalkan satu-satu kan itu kan banyak lagi tuh uangnya. Jadi misalkan disegaliguskan tuh. Oh ya, jadi misalkan beli kambing diniatkan kurban dan akikah. Ya, bagus ini pertanyaan nih, sangat bagus. Boleh tidak gitu ya? Jadi kalau saya sederhanakan, boleh tidak berkurban sekaligus diniatkan akikah, gitu kan ya? Di sini ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh. Ini pendapat daripada Ibnu Hajar. Ini nggak boleh, nggak bisa, karena kan beda antara kurban dan akikah. Tetapi menurut Imam Romli ini boleh. Hasil, kalau diniatkan dua-duanya itu boleh. Jadi kata Imam Ibnu Hajar nggak boleh lah, nggak bisa, karena ini dua ibadah yang mustaqilah satu-satu. Kalau nggak dia gabungkan ya nggak bisa. Tetapi kalau Imam Romli mengatakan bahwa ketika misalkan satu kambing itu satu atau dua kambing kalau misalkan laki-laki ya, lalu diniatkan untuk kurban sekaligus akikah, ini husul, dua-duanya hasil dan boleh, diperbolehkan menurut Imam Romli.
Itu khusus yang laki-laki. Laki-laki dan perempuan nggak apa-apa. Maksudnya tadi yang kalau laki-laki kan harus dua kambing. Oh iya, kan? 2 kambing kan. Ya. Gitu. Boleh. Boleh ya. Boleh. Kalau menurut Imam Kalau Romli. Imam Romli. Iya berarti ambil yang nggak apa-apa, silakan. Gitu Silakan. kan. Artinya kan kalau menjadi solusi Mas ya. Hah? Menjadi solusi itu. Itu solusi. Sebenarnya Iya, gini, solusi, gitu. perbedaan ulama itu jangan jadikan satu hal yang tabu di kita. Nah, Jadikanlah perbedaan itu sebagai rahmat, seperti kata Rasulullah, memang perbedaan itu rahmat, khilafu ummati rahmatun. okay. Sehingga kalau ada ulama yang berbeda, ya sudah, kita tinggal milih yang mana, dan itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Apalagi di taraf Ibnu Hajar dan Imam Romli ini sangat boleh. Meskipun kalau kita bahas lebih lanjut Ustaz Denny, untuk perbedaan Imam Romli dan Ibnu Hajar itu mana yang didahulukan, itu ada pembahasannya itu. Ada pembahasannya di kitab itu. Tergantung. Kalau misalkan muftinya itu ahlu tarjih, kata kalau di I'anat Thalibil itu dibahasakan kalau muftinya itu ahlu tarjih, seorang mufti ahlu tarjih, maka yang harus mendahulukan Ibnu Hajar daripada Imam Romli gitu. Cuman itu kan itu mufti ya, bagi mufti. Kalau sebenarnya untuk kita itu boleh saja manapun kita pilih. Itu sama saja. Boleh diikuti salah satunya. Gitu. Boleh memilih Mas. Boleh memilih. Ya yang penting kan jangan sampai saling menyalahkan. Iya, enggak boleh kalau saling menyalahkan. Negara berbeda. Iya. Kalau pengen menyalahkan dengan ilmu lagi, jangan dengan kegototan ya. Iya. Karena kalau kita tahu Ustaz Denny, kalau dulu itu banyak ulama itu menyalahkan dalam segi pemikiran, tapi tidak dalam segi kalau ketemu ya biasa, atau tidak benci itu bukan tidak benci ke orangnya, tapi tidak setuju dengan pemikirannya. Wah, Imam Bukhari itu sangat nggak senang sama pemikirannya Imam Abu Hanifah itu. Wah iya, Imam Bukhari itu sangat nggak senang sama pemikiran Abu Hanifah. Pemikirannya ya. Pemikirannya. Iya, sangat nggak senang. Terlihatlah kalau kita baca Sahih Bukhari itu ada bab khiyal itu kan, bab khiyal itu kan bab tentang hela yang menurut Imam Bukhari hela di dalam agama itu nggak boleh. Lah Imam Abu Hanifah itu kan hela terus hidupnya. Ya, maksudnya dalam hukumnya itu banyak hela lah. Iya, oke. Itu nggak masalah sebenarnya. Jadi boleh Mas ya? Boleh. Kembali ke pertanyaan tadi itu ininya boleh menggabungkan antara, artinya menggabungkan satu kambing untuk diniatkan untuk kurban juga untuk boleh akikah. Boleh. Nah, perbedaannya lagi Ustaz Denny. Kalau akikah dan kurban ini, akikah itu lebih baik diberikan ke orang yang miskin atau orang yang tidak mampu itu dalam bentuk matbuh, dalam bentuk sudah matang. Tapi kalau kurban itu dalam bentuk belum matang. Itu jadi harus perbedaan seperti itu. Juga tuh. Wajib. Tapi kalau kurban itu wajib belum matang, harus najian. Iya. Kalau akikah bagusnya dalam bentuk matang, tapi kalau nggak matang nggak apa-apa. Kalau kurban harus dalam bentuk najian kurban. Najian. Iya, najian itu dalam bentuk belum matang, masih jadi daging. Karena kalau kita dipikir secara logika, ketika kita memberikan daging itu bisa orang fakir miskin itu bisa dimasak sendiri atau dijual lagi. Iya, betul. Nah, itu kan secara logika seperti itu. Lah kalau matang gimana mau? Barangkali kalau jual itu kan belum tentu laku juga, siapa tergantung yang masaknya ya. Kalau yang masaknya anak-anak media itu kan jelas nggak enak ya satenya ya, karena nggak tahu itu jelas itu. Ya kan beda. Cuma ya kalau sampai masak daging yang dari dagingnya aja tuh udah enak Mas ya. Kok matanya nggak enak ya, terlalu namanya gitu. Iya seperti itu. Iya. Begitu. Oke. Itu jadi menjadi tambahan perbedaan antara kurban dan akikah juga. Iya. Kalau kurban baiknya atau wajib ya? Kurban wajib dalam keadaan najian. Apa tadi Mas? Najian bahasa. Najian itu mentah. Mentah. Tapi kalau untuk akikah itu sudah matang. Tinggal disantap.
tinggal dimakan gitu ya. Iya. Oke. Tadi sudah bahwa akikah dan apa tadi? Kurban itu boleh digabungkan secara niat itu, secara pelaksananya juga. Nah begini Mas, misalkan ini sih ya, supaya itu kan artinya ada khilaf tuh Mas antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Nah, gimana kalau ya udahlah gini aja satu-satu, Gimana kurban maksudnya? dulu atau akikah dulu Mas? Kalau ingin memilih satu-satu tuh Mas, yang lebih diutamakan tuh antara kurban dan akikah tuh yang mana sih gitu? Oke lanjut Mas, ini terkait akikah dan kurban tadi kan udah ya. Nah sekarang begini Mas, misalkan nih sebenarnya kalau kesunahan akikah itu Milik mahkum siapa? olehnya ya? Untuk siapa sih Mas itu tuh? Sebenarnya akikah itu untuk siapa gitu ya? Gini, akikah itu hak anak untuk orang tua. Yang dihukumi sunnah berakikah itu orang tua. Setelah ba'da sab'i yaumin, dari setelah hari ke-7 dia itu dilahirkan. Nah, tetapi sampai dia itu balik, tetap orang tua itu disunahkan, kan tergantung tadi keadaan orang tua. Nah, tapi setelah balik, ketika anak sudah balik, maka tidak disunahkan lagi bagi orang tua untuk melaksanakan akikah. Nah, kalau udah balik gitu. Iya, sendiri nggak apa-apa gitu. Oh, berarti si anaknya sendiri kalau udah besar gitu ya, udah balik, kemudian dia punya uang. Iya. Jadi tidak ada tuntutan lagi bagi orang tua, gampangannya gitu. Tapi masih disunahkan. Masih disunahkan. Kalau misalkan orang tuanya pengen tetap mengakikahi gitu ya nggak masalah Itu juga. lebih bagus mungkin. Iya. Iya, cuman ya lebih tahu diri ya. Lebih tahu diri sih kalau itu ya. Tentu itu. Yang kedua tadi apa, lebih utama mana kurban dan akikah. Keduanya itu sama-sama sunnah, tapi tergantung. Kalau kurbannya itu kurban nazar, maka ya lebih didahulukan nazar lah, jelas. Karena kenapa? Karena nazar itu hukumnya wajib. Nah, tapi kalau misalkan sama-sama sunnah, kita lihat momentum saja, lihat momentumnya. Kalau misalkan mendekati Idul Adha, ya lebih diutamakan kurban dulu, karena waktunya kan hanya itu. Nah, kalau misalkan kalau akikah kan bisa kapan saja. Gitu. Hemat saya, menurut saya itu enak memakai kaulnya Imam Romli yang tadi, yang bahwa ya sekalian saja dua-duanya diniatkan. Ya buat kurban, ya buat akikah. Itu selesai kan jadinya. Itu. Nah, oke begini Mas. Kembali ke yang tadi. Ini kan kalau misalkan kurbannya ini kurban nazar kan wajib tuh. Iya. Tetap boleh digabungkan dengan akikah itu. Iya, nggak masalah. Kalau tadi kan sesama hasil, iya. Tetap hasil itu bisa. Hasil, menurut Imam Romli itu hasil. Nah, oke. Nah, ini Mas misalkan tadi kan berarti misalkan nggak punya uang sekali, misalnya ini orang sudah balik, ya udah dewasa, orang tuanya juga nggak ada, nah dia itu punya uang sehingga dia itu baru cukup untuk beli satu kambing, berarti tetap diduain aja sekalian. Nggak apa-apa ya. Iya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Mas, terima kasih atas obrolannya pada malam hari ini. Semoga yang bertanya sudah terjawab. Amin. Ya. Dan semoga puas ya. Iya. Puas nggak sih? Ya mudah-mudahan puas lah. Semoga puas. Kalaupun harus puas lah. Misalkan belum puas dan barangkali teman-teman punya pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar Mas ya, di kolom komentar, atau silakan kirim ke nomor WhatsApp di mana ya? Boleh di atas sini nih. Bagus. Bagus. Iya, silakan nanti kirimkan pertanyaan-pertanyaan atau muskilat-muskilat yang ada di masyarakat, atau misalkan teman-teman masih mondok sedang liburan ada permasalahan apapun itu, silakan kirimkan ke kami. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi nanti kita akan bahas Mas ya. Ya, siap. Oke. Mungkin cukup sekian saja ya. Cukup sekian saja Mas. Ya. Terima kasih. Lagi-lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.